Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillahi jalla wa ala wa bitaufiqihi, pada kesempatan yang berbahagia ini semata-mata dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam rangka tadzakur tanasuh wat tawasi 'alal birri wat taqwa, senantiasa saling mengingatkan, saling menasihatkan dan saling mewasiatkan untuk tolong menolong di atas kebaikan dan takwa Allah, dan sebaliknya tolong menolong di dalam jauhi perbuatan dosa, demikian pula permusuhan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, pada ayat muqaddimah yang selalu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam majelisnya, pada ayat yang ketiga beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ucapkanlah qawlan sadida, ucapan yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan. Yuslih lakum a'malakum, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang agung. Naam, barakallahu fikum. Ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa
kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khususnya sebagai para duat, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan ucapan yang benar yang dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu nasihat karena Allah, karena Rasulnya, dan seterusnya sebagaimana pada hadis yang menjadi pembahasan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala membangun agamanya yang mulia ini di atas nasihat, yaitu nasihat lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Maka kewajiban kita adalah menunaikan nasihat, ucapan yang benar, berdakwah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Adapun seseorang yang didakwahi atau mad'u menerima atau tidak dari ucapan yang benar tersebut, maka itu kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada keikhlasan dari hamba tersebut. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Maka selama kita berdakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka lepaslah urusan tanggung jawab kita, kewajiban kita terkait dengan masalah hidayah seseorang menerima atau tidak. Maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada keikhlasan dan kejujuran orang tersebut yang benar-benar menginginkan al-haq, kebenaran. Demikian barakallahu fikum. Walaupun kita bersungguh-sungguh mengerahkan segala juhud dan upaya kita untuk memasukkan seseorang kepada agama Allah, kepada dakwah Allah Subhanahu wa taala yang hak, jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, kemudian yang kedua, jika dia tidak ikhlas dan jujur dalam mencari kebenaran, maka tidak akan mungkin orang tersebut mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun engkau bersungguh-sungguh, sebagaimana Allah taala menyatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walau harastum, sekalipun engkau bersungguh-sungguh mengerahkan segala upayamu. Naam. Demikian pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk memberi hidayah, petunjuk kepada seseorang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta anhu talaha. Naam. Seseorang yang buta datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jujur dalam menginginkan kebenaran dan kebaikan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berdakwah kepada seorang pemimpin atau petuah sebuah wilayah, Rasulullah sangat bersemangat sampai-sampai beliau tidak mengindahkan sahabat yang buta tersebut. Maka
Allah subhanahu wa ta'ala menegur beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Ini menunjukkan pada kita semua bahwa hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berupaya menempuh sebab-sebab yang syar'i dalam berdakwah ila Allah dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan nasihat yang baik, dengan bantahan yang baik, dengan pendekatan, namun kembali kepada hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pada kejujuran dan keikhlasan seseorang tersebut. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, berulang-ulang saya ingatkan kepada kita semua bahwa dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah dakwah yang hak, bertujuan menegakkan kalimatullah di muka bumi ini hingga seluruh manusia tidak ada lagi yang kafir, tetapi semua menjadi muslimin. Itu adalah target dakwah ilallah. Demikian pula meluruskan seluruh manhaj kaum muslimin di atas manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan para sahabat-sahabatnya. Namun perlu diketahui bahwa tujuan target memasukkan manusia ke dalam Islam dan memberi hidayah kepada kaum muslimin kepada manhaj yang benar bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwa kebanyakan dari manusia ini kafirin dan kebanyakan dari kaum muslimin dhallun munharifun, sesat dan menyimpang dari manhaj yang hak. Itu adalah sunnatullah yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita hanya bersungguh-sungguh untuk berdakwah menyampaikan kebenaran. Adapun terkait dengan pengikut, maka itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah hendak menjadikan dakwah seseorang itu diikuti oleh orang banyak atau tidak? Itu kembali di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita adalah berdakwah ila Allah, mengucapkan ucapan yang hak. Demikian ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Oleh karena itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para anbiya. Maka di antara para anbiya tersebut ada yang pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya sedikit. Bahkan dari jumlah pengikut yang sedikit 3 sampai 9 orang. Ada yang 1-2 orang. Ada yang nabi laisa ma'ahu ahad. Kata Rasulullah, ada seorang nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya walaupun 1 orang. Tetapi dia adalah Nabiullah. Naam, Nabi Nuh alaihissalam
berdakwah 950 tahun. Beliau hanya memiliki pengikut kurang lebih 80. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya kepada para anbiya tersebut, "Mengapa pengikutmu sedikit? Mengapa engkau tidak memberi hidayah kepada manusia?" Yakni hidayah taufik. Karena memang itu milik Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah hanya melihat proses dan upaya para anbiya, yaitu semangat mereka di dalam menyebarkan dakwah ilallah dengan cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang pertama bukan mencari pengikut. Barakallahu fikum. Sehingga mereka tidak terpengaruh pada sedikit dan banyaknya pengikut atau keluarnya seseorang dari dakwah ilallah. Sama sekali tidak. Karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah kepada pengikut atau banyaknya jumlah, tapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagian dari para duat nyimpang dalam prinsip ini, sehingga di fikiran dan kolbunya bagaimana mencapai pengikut yang besar, bagaimana mendapatkan penggemar yang memuji dia, yang menyanjung dia. Naudzubillahi min dzalik. Dai-dai seperti ini pasti akan nampak di permukaan dakwah bahwa dia adalah orang-orang yang naudzubillah dhalin, munharifin, orang-orang yang tersesat dan menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fillah azzakumullah, sehingga kita berdakwah bukan mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti selera dan keinginan kita, tapi kita berdakwah mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Terkadang kita tertipu, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Kita melihat para dakwah-dakwah yang lain begitu semarak dan begitu banyak penggemarnya, begitu tenar. Kadang-kadang kita terbawa dan terhanyut di dalamnya. Kemudian kita berupaya pula untuk menempuh cara-cara yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyelisihi dakwah para imam, para imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam. Demikian barakallahu fikum. Dan wallah, apa yang kita persaksikan di zaman fitnah, di zaman saat ini, para dai yang berdakwah dengan tilfaz atau dengan video-video dan sebagainya. Naam, namanya begitu besar, begitu terkenal, disebut-sebut. Bahkan tidak jarang kita dapati para wanita, para artis mengenal dakwah melalui mereka-mereka itu, sehingga banyak yang tertipu bahwa ini dakwah hak karena para artis atau para wanita banyak yang
mengikut. Naam. Nasallallahu salam wal afiyah. Ternyata kita tahu di balik itu dakwah tersebut memiliki doror yang sangat besar. Naam. Para wanita-wanita tersebut justru jatuh cinta kepada para ustadznya. Naam, saya untuk mencari identitas ustadz tersebut atau mencari nomor HP atau yang semisalnya, Facebook dan lain sebagainya. Naam. Lalu kemudian bertanya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai pada fitnah. Nasallallahu salamul afiyah itu di zaman kita sekarang. Yang nampaknya secara lahiriah para wanita-wanita ini menerima dakwah. Namun secara yang tersembunyi kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Ya, mirip dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Mereka itu seperti gutha, kagutha isail, seperti buih di lautan. Nampaknya terkenal, banyak yang gemar. Nampaknya besar, namun tidak punya kekuatan. Seperti buih di lautan. Dari jauh kita melihat kekuatan yang besar, tiba di pantai terhempas, terhambur, tidak ada kekuatan sama sekali. Barakallahu fikum. Itu perumpamaannya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang mulia, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Dikhawatirkan suatu saat para umat-umat akan menyantap kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan menyantap makanan di atas hidangannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin? Apakah kita sedikit jumlahnya pada hari itu? Tidak. Bal antum katsirun. Bahkan antum banyak jumlahnya. Nah, itu dia. Kelihatan jumlahnya banyak, besar. Pengikutnya banyak, besar. Namun Rasulullah mengatakan, walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Tapi kalian tak ubahnya seperti buih di lautan. Jangan tertipu, barakallahu fikum. Naam. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Ketika kita mendengar bahwa pengikut seorang ustadz, suatu dakwah, lembaga dakwah dari para agniya, dari para orang-orang kaya, para pejabat, atau para artis, orang-orang yang cantik. Naam, jangan tertipu, barakallahu fikum. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awalnya yang mengikut adalah orang-orang fuqara wal masakin. Orang-orang yang lemah. Naam, itu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sama sekali bukan ukuran. Justru kalau kita mau mengambil ukuran yang hak, yang benar sesuai dengan syariat kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, timbangan yang benar adalah yang banyak pengikutnya itu sesat dan menyesatkan. Nah, karena kebenaran itu selalu
dari sisi jumlah lebih sedikit daripada kebatilan. Nah, itu timbangan. Itu sunnatullah. Bukankah kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim? Ayat-ayat yang semakna dengan apa yang saya sebutkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah." Kalau engkau mengikuti mayoritas kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Menunjukkan jumlah mayoritas, jumlah yang banyak menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan godaan syaitan iblis. Bagaimana pengikut para iblis? Lebih banyak daripada yang memusuhinya. Ketika dia bersumpah di hadapan Allah, Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan duduk menghalangi hamba-hambamu dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim, dari manhaj yang hak, dari manhaj yang benar, yang lurus. Dan aku akan duduk di hadapan mereka, di belakang mereka, di kanan mereka dan di kiri mereka, untuk terus dihalangi oleh iblis dan tentara-tentaranya. Kemudian di akhir ayat dia menyatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak mendapati mayoritas hambamu itu orang-orang yang bersyukur. Berarti mayoritas orang-orang yang mengikut kepada iblis dan bala tentaranya. Minoritas dari mereka orang-orang yang memusuhinya atau yang menyelisihi iblis dan bala tentaranya. Naam, jangan antum menyangka bahwa orang-orang yang bersama iblis dan bala tentaranya itu adalah orang-orang yang hanya bermaksiat dengan dosa-dosa besar atau dengan dosa-dosa kecil, yang berzina, mencuri, merampok, berjudi, minum khamar dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih berat dan lebih dahsyat dari itu, pengikut iblis dan tentaranya adalah ahlus syubhat, ahlul bidah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah namun dengan cara bid'ah. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah namun dengan manhaj yang batil. Dengan syubhat, pengkaburan. Dia orang-orang yang beribadah kepada Allah. Tapi dia adalah yang paling disenangi oleh iblis dan tentaranya dibanding orang-orang yang bermaksiat dengan dosa-dosa besar. Apakah ucapan saya ini berlebihan? Jawabannya tidak. Lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan, terhadap kaum Khawarij. Kaum Khawarij disifati dalam banyak riwayat-riwayat, mereka itu ahlus shalah, ahlus siyam, ahlus sedekah, ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli ibadah. Namun Rasulullah mengatakan, hum kilabun nar, mereka anjing-anjingnya api neraka. Dalam keadaan mereka ahli ibadah,
Tapi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjing-anjingnya neraka. Nah, yang Rasulullah tidak menyatakan kepada pelaku-pelaku maksiat dengan ucapan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Demikian pula Rasul mengatakan kepada Qadariyah, kelompok yang tersesat, ahli ibadah pula, majusi hadhil ummah, majusinya umat ini. Naam. Padahal mereka ahli ibadah. Barakallahu fikum. Semua itu dalil yang menunjukkan pada dahsyatnya pelaku-pelaku syubhat dan bid'ah dibanding dengan pelaku dosa maksiat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengekalkan dalam surat At-Taubah kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot, mentahdzir dan memboikot ketiganya sampai 50 hari 50 malam, tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya dan seterusnya, yang Rasulullah tidak melakukan kepada dosa, pelaku dosa maksiat dengan perlakuan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ini penting dan ini merupakan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diterangkan dan dijelaskan oleh para immah. Namun para dai-dai di zaman sekarang menghijroi keterangan-keterangan yang seperti ini, dan mereka tertipu dengan pengikut, dengan jumlah, sehingga mereka menempuh segala cara agar bagaimana jumlah dan pengikut menjadi besar dan banyak, dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan cara dakwah selfie-selfie, dengan cara dakwah video, bahkan ada yang lebih parah, naudzubillah, karena ketika dia berdakwah jumlahnya sedikit, dia belum terkenal, maka dia rekam dirinya sendiri berbicara, berdakwah seperti ini, lalu kemudian dikirim di Facebook dan semisalnya, di media-media sosial. Kemudian terkenallah dia. La haula wala quwata illa billah. Naam. Demikian ikhwani fillah azzakumullah. Ini sebagai faedah agar kita istiqomah, tidak terhanyut dan terbawa dengan dakwah-dakwah hizbiyun, tertipu dengannya. Barakallahu fikum. Ahlussunnah wal Jamaah sangat kritis dalam menjalankan bentuk-bentuk dakwah ilallah. Tidak kemudian apa yang terbetik dalam akal dan perasaannya lalu kemudian langsung ditempuh, diamalkan. Tidak, tapi mereka selalu merujuk kepada para dakwah ulama, bertanya. Naam. Jazahullahu khairan, seorang ikhwah, alhamdulillah, sebagai faedah dan tasji' untuk memberi motivasi semangat pada kita semua, bertanya kepada saya, dan sampai hari ini saya belum mampu untuk menjawab. Naam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah semangat pada dirinya, pada ikhwah tersebut. Naam. Dia baru mengenal dakwah namun punya semangat dan berupaya untuk menyebarkan dakwah ilallah ini. Namun
dia telah mengetahui dengan majelis-majelis taklim yang dia ikuti, yang baru, bahwa dakwah Ahlus Sunnah bukan hanya sekedar ikhlas, sekedar semangat, namun harus dakwah itu mengikuti tuntunan Rasul dan para sahabat. Karena dakwah Ahlus Sunnah, bahkan wasilah-wasilah dakwah Ahlus Sunnah tauqifiyah, harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dalil, bukan ijtihadiyah. Naam, bukan ijtihadiyah. Semua orang berhak untuk berijtihad dan melangsungkan dakwah yang dia inginkan. Tidak demikian. Sekalipun banyak dari mereka berpendapat bahwa dakwah itu ijtihad, boleh masing-masing silahkan dengan model dan caranya sendiri. Tapi itu pendapat yang keliru dan salah. Naam. Ikhwah tersebut bertanya, berdakwah melalui pamflet atau iklan di jalan-jalan. Naam, apanya? Baleho-baleho yang besar itu, iklan dengan menyewa tanah atau membayar kepada pemerintah, ya, untuk kemudian dipasang pelannya, tiangnya. Di situ bisa kita berdakwah dengan memasang hadis-hadis misalnya, atau ucapan-ucapan para ulama, atau yang semisalnya. Nah, bagaimana dakwah yang seperti itu? Saya katakan sampai saat ini, semenjak ikhwah tersebut bertanya, saya terus memikirkan jawabannya. Nah, qadarullah belum sempat saya menelpon kepada para asatidah. Apakah dakwah yang seperti ini boleh, baik atau tidak? Naam, barakallahu fikum. Karena perkara dakwah ini tafsil, detail. Sebagaimana kaidah yang beberapa kali saya sampaikan di majelis-majelis taklim kita, bahwa dakwah ini tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Sehingga apa-apa yang di zaman terdahulu ada fasilitas mungkin untuk dilakukan dan tidak dilakukan dakwah yang seperti itu, lalu dilakukan di zaman sekarang, maka itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Salah. Naam. Ya. Demikian, barakallahu fikum. Satu contoh misalnya, garis masjid sampai diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu syar'i atau tidak. Di zaman Rasulullah mungkin dan ada tali, namun masjid-masjid tidak dibuat tali untuk meluruskan shaf. Maka para ulama mengatakan di zaman sekarang juga tidak boleh membuat garis shaf, karena di zaman Rasulullah dan para sahabat, para a'immah memungkinkan untuk dilakukan, tapi mereka tidak melakukannya. Ada fasilitasnya. Berbeda dengan mic. Tidak ada fasilitas di zaman terdahulu. Maka kita berdakwah melalui mic ini perkara yang syar'i. Karena ada usul, asal dalilnya, yaitu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk naik ke puncak masjid mengumandangkan adzan, tujuannya untuk suaranya didengarkan. Maka di zaman sekarang adanya mic pembesar suara yang tidak ada di zaman dulu, kita gunakan di zaman sekarang, itu mencocoki dalil. Maka la ba'as, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, pertanyaan ikhwah tersebut butuh dirinci.
dan butuh istifsar kepada para asatidzah atau kepada para ulama. Di Saudi pun saya tidak pernah melihat, kurang lebih 5 tahun, tidak pernah saya melihat dakwah dengan pelan-pelan iklan itu, menukilkan firman Allah atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, mungkin kalau ada 1-2, nah, itu pun dalam rangka ada maslahat atau ada sebab. Nah, barakallahu fikum. Ini yang saya maksud, bahwa dakwah Ahlussunnah itu detail, butuh kehati-hatian dan butuh istifsar, merujuk kepada para ulama, tidak dengan semau akal dan perasaan kita. Nah, ada satu faidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang juga sering saya sampaikan terkait dengan dakwah ilallah. Ketika seorang syekh hendak berdakwah kepada suatu kaum, ini dinukilkan dalam Majmu' Fatawa beliau. Seorang syekh pernah mau berdakwah kepada suatu kaum yang kaum ini pemusik, pemain gitar atau yang semisalnya, yang menurut syekh ini kaum tersebut tidak bisa didekati dan diberi hidayah, didakwahi kecuali dengan harus pendekatan, ikut serta di dalamnya, ikut kumpul di dalamnya dengan musik-musik tersebut. Nah, apakah dakwah yang seperti ini benar? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa yakinlah yang pertama, syekh ini belum tahu jalan-jalan kebenaran. Itu jawaban beliau yang pertama, bahwa syekh ini jahil terhadap jalan-jalan dakwah yang hak, sehingga dia menyimpulkan bahwa tidak ada jalan lain kecuali dengan cara ikut serta di dalamnya. Yang kedua, bahwa tidak boleh menghalalkan segala wasilah yang haram dalam rangka berdakwah ilallah. Itu kaidah. Tidak dibenarkan menghalalkan wasilah yang haram dalam rangka berdakwah ilallah. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naam, al-afu minkum atas mukaddimah yang panjang ini sebagai faedah buat diri saya pribadi dan buat antum sekalian. Kemudian yang kedua, saya nasihatkan kepada kita semua untuk senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita dan jujur dalam dakwah kita, karena itu adalah merupakan sebab-sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhlas adalah merupakan inti dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terkandung atau yang dikandungi oleh kalimat la ilaha illallah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua dan alam semesta ini, seluruh makhluk, karena sebab kalimat la ilaha illallah. Mengutus para nabi dan menurunkan kitab-kitab dari langit, menciptakan surga neraka, menciptakan jin dan manusia dan semuanya, karena kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Maka ini merupakan dasar dari segala syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dinul Islam yang mulia ini. Naam, barakallahu fikum. Lawannya dari ikhlas ini adalah syirik dengan segala jenis-jenisnya. Syirkun akbar, syirkun asghar, ataupun syirkun khafi, syirik yang tersembunyi samar.
Dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW ditanya, apakah itu syirkul khafi? Ya Rasulullah. Rasulullah SAW mencontohkan, syirik khafi adalah seseorang yang yakumu ila salah fayuzayyinu salatahu min wara'in nas, atau kama qala alaihi salatu wassalam, yaitu seorang yang berdiri salat lalu dia menghiasi salatnya karena manusia melihatnya. Nah, contoh, namun mengandung makna yang sangat-sangat mendalam. Satu contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mengandung makna yang sangat mendalam dan sangat meluas, yang mencakup dalam seluruh gerak-gerik dan amalan-amalan kita, agar tidak ada sedikit pun nilai-nilai riya di dalamnya, nilai-nilai yang menginginkan penilaian manusia makhluk, lalu kemudian kita menambah semangat kita karena makhluk. Nah, jika ini datang dan ini sangat berpeluang, dan tentunya syaitan sangat bersemangat, yang pertama untuk menjatuhkan kita semua dalam poin ini. Namun orang-orang yang jujur, selalu mengintrospeksi niat keikhlasannya ini, terus menerus sepanjang nafasnya, terus dia mengintrospeksi dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepada Allah. Apa-apa yang datang, upaya syaitan untuk menjatuhkan dia. Nah, demikian barakallahu fikum. Bukan juga berarti dia meninggalkan amalan karena sebab takut riya. Itu juga riya. Naam. Sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beramal karena makhluk adalah syirik. Meninggalkan amalan karena makhluk atau karena takut dikatakan riya, itu juga riya. Tetapi kita dituntut untuk beramal, tidak meninggalkan amalan, tetapi di atas ikhlas dengan ilmu yang kita ketahui. Barakallahu fikum. Demikian. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dan yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk syubhat dan hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Naam, orang-orang yang sudah mabuk dengan hawa nafsunya, sudah mabuk dengan syubhatnya, maka ini tidak ada yang bisa memberi petunjuk, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Naam, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsaruhum yasma'un aw yaqilun inhum illa kal an'am. Apakah engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang telah mabuk dengan hawa nafsunya, menjadikan sesembahannya itu adalah hawa nafsunya? Apakah engkau bisa menjadi perwakilan di sisinya? Atau apakah engkau menyangka bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan menggunakan akalnya?
Tidak. Tetapi mereka itu tidak lebih baik daripada hewan-hewan ternak. Tidaklah mereka itu lebih baik daripada tidak lain melainkan seperti hewan-hewan ternak. Naam. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu al ilm wa khatama wa khatama ala qalbihi wa ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dan Allah sesatkan dia dari ilmu? Ini termasuk orang-orang yang ahli ibadah tapi tersesat dari ilmunya yang hak, bergelimang dan mabuk dalam syubhatnya. Adallahu Allahu ala ilm, disesatkan oleh Allah di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah tutup pendengaran dan kolbunya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah letakkan pada pandangannya ghishawah, penutup, sehingga dia tidak bisa membaca al-haq. Dia membaca tetapi al-haq jadi batil, al-batil jadi al-haq. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa beri petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala? Nah, ayat ini terkena pada ahlus syubhat dan juga ahlul ahwa. Dan ayat yang kedua, yang pertama juga terkhususkan pada ahlul ahwa atau ahlul ma'asi. Naam. Maka barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari syubhat dan hawa-hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.